Halo, selamat datang di Nyambung. Bersama kami, Dina Praptora Harja, ditemani co-host saya Nadila Amani. Saya dengar juga berarti ada kasus-kasus di mana pasien atau masyarakat Indonesia lah ya, itu kurang paham atau sering dibuat bingung oleh sistem di mana mereka ditolak layanan kesehatannya karena katanya harusnya masuk ke BPJS Ketenagakerjaan ya. Bisa diceritakan untuk antisipasi ke depannya supaya masyarakat nggak mengalami itu gimana Bang? Ya, untuk persoalan kecelakaan kerja memang punya irisan dengan BPJS Kesehatan dari sisi kuratifnya. Nah, jadi ada peserta yang ketika dia mengalami kecelakaan lalu lintas misalnya, kecelakaan ganda, dia siapa yang pertama kali menjamin? Nah, ini kan terkait dengan pengetahuan peserta. Harusnya jasara harja dulu kalau kecelakaan ganda. Setelah itu siapa ketika dia memang bekerja dalam proses pergi ataupun pulang ataupun bekerja, yang menangani, yang membiayai kedua adalah BPJS Ketenagakerjaan sampai sembuh. Nah, bila dia dalam posisi tidak bekerja, maka ke BPJS Kesehatan. Nah, dalam ruang lingkup yang seperti ini, yang banyak peserta banyak yang tidak tahu, akhirnya dia bingung siapa yang menjamin setelah ini, siapa yang menjamin setelah itu dan sebagainya. Oke, mungkin kita bisa perdalam sedikit tentang pasien-pasien yang punya kartu KIS ya. Biasanya masalah apa saja Bang yang ditangani oleh BPJS Watch terkait pemegang kartu KIS? Ya, jadi memang kalau kita lakukan pendampingan selama ini, peserta-peserta yang mengalami persoalan itu, yang peserta KIS itu ya, dia ketika tahu menjadi peserta KIS, tapi dia tidak dalam waktu 6 bulanan lebih tidak mengakses pelayanan kesehatan. Setelah itu dia mengakses, dia sudah jadi nonaktif. Nonaktif secara sepihak dilakukan oleh pemerintah, baik dari program PBI pusat, ya APBN, maupun yang dibiayain oleh pemerintah daerah. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan peserta bingung kok jadi nonaktif. Nah, ini yang kita sering dampingi. Kalau PBI, peserta dari PBI APBN, ya PBI pusat, dia memang bisa pakai Permensos 21 tahun 2018. Selagi memang dia dinonaktifkan belum lewat 6 bulan, maka dia bisa menggunakan langsung dan nanti akan ditinjau oleh pemerintah. Kalau dia sudah mampu, maka tetap dikeluarkan. Kalau memang dia tetap tidak mampu, dia dikembalikan sebagai peserta PBI. Nah, persoalan yang muncul adalah ketika masyarakat miskin yang dibiayai oleh pemerintah daerah, ketika dinonaktifkan sepihak oleh pemerintah daerahnya, dia tidak mendapatkan perlakuan yang sama seperti peserta PBI APBN. Ya, Permensos 21 tidak berlaku untuk masyarakat miskin yang dibiayain oleh APBD, sehingga ketika dia dinonaktifkan mau mengakses dia nonaktif, ya dia harus mengurus ulang, ya seperti itu. Nah, persoalannya pengetahuan masyarakat ini, masyarakat miskin kita ini terhadap peserta, ya apa masih peserta atau tidak, itu tidak ada, sehingga kami mendorong ada bagaimana komunikasi yang harus terjalin ketika mau dinonaktifkan atau aktifkan, harus dibicarakan, harus dikomunikasikan dengan masyarakat miskin kita ini. Setuju Bang. Jadi buat rekan-rekan pendengar Nyambung yang mungkin belum pernah tahu, PBI ya, PBI itu penerima bantuan iuran. Jadi di sistem jaminan kesehatan nasional kita itu ada peluang sebenarnya untuk masyarakat yang kurang mampu untuk didanai oleh anggaran pemerintah pusat atau anggaran pemerintah daerah. Cuman masalahnya memang masih ada masalah transparansi juga ya Bang ya, tentang siapa yang masuk. Kalau ada yang kemudian keluar dari daftar karena pemerintah daerah misalnya kurang mampu, seperti kemarin kasus ada kenaikan iuran ya untuk PBI itu, ternyata sejumlah Pemda memilih untuk mengurangi jumlah orang yang disubsidi. Nah, hal-hal seperti ini itu tidak dikomunikasikan kepada peserta PBI. Jadi teman-teman mesti sering cek ya, solusinya apa tuh Bang biasanya supaya orang nggak ketinggalan berita tentang status kartu KIS-nya? Ya, jadi
Kalau kami mendorong pemerintah lah yang harus berkomunikasi dengan masyarakat ini. Ketika masyarakat ini diaktifkan menjadi peserta PBI, harusnya bisa diinformasikan melalui mading di RT RW ya, ditempel atau diinformasikan melalui kelurahan ya, atau desa, sehingga mereka tahu, oh saya peserta sudah didaftarkan. Nah, atau ketika dia dinonaktifkan, dia tahu, oh saya dinonaktifkan, sehingga ketika dia dinonaktifkan, dia tahu dia punya hak untuk melakukan komplain misalnya, saya masih miskin. Jadi tidak lagi diperhadapkan pada saat dia mau mendapat pelayanan di Paskes. Kalau mau mendapatkan pelayanan di Paskes baru tahu, nah ini kan agak sulit gitu ya. Sehingga ini yang menyebabkan persoalan itu muncul. Nah ini yang kalau saya berharap kualitas komunikasi pemerintah yang proaktif kepada masyarakat miskin ini, karena mereka tidak tahu didaftarkan atau tidak, atau dinonaktifkan atau tidak. Masih soal JKN, kita pernah dengar juga kasus bayi dari orang yang kurang mampu yang ternyata ditolak ya untuk mendapatkan layanan kesehatan. Abang pernah mengalami masalah itu, terus penanganannya seperti apa di BPJS Watch? Ya, jadi memang ada persoalan dalam pendaftaran kepesertaan. Jadi dalam satu keluarga ada yang mandiri, ada yang PBI. Nah ini juga kan bagaimana konsistensi dalam satu keluarga terkait dengan kepesertaan. Harusnya kalau memang dalam satu keluarga itu PBI, artinya ya satu keluarga itu memang miskin, sehingga semuanya harus didaftarkan melalui PBI. Tapi faktanya ada yang mandiri, ada yang PBI. Nah si ibu ini mandiri, si bapaknya dapat PBI. Ketika bayi ini lahir, ya dia harus diposisikan sebagai mandiri, mendapatkan pelayanan yang akhirnya mendapat kesulitan. Nah ini yang kita coba dorong, bahwa waktu itu adalah bagaimana peserta ini dijadikan, si bayi ini jadi PBI, sehingga mengikuti satu kakak orang tuanya yang memang faktanya memang mereka miskin begitu. Nah ini yang memang proses pendataan itu masih belum baik ya, walaupun pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial melakukan program cleansing data, tapi faktanya tidak bisa menjamin seluruh satu keluarga ini, ya kalau PBI ya PBI semua, kalau memang mandiri ya mandiri semua. Mungkin bisa dijelaskan juga soal BPJS Ketenagakerjaan ya, terkait kelompok masyarakat yang kurang mampu. Kalau setahu saya, keanggotaan atau kepesertaan masyarakat Indonesia di BPJS Ketenagakerjaan masih jauh di bawah BPJS Kesehatan ya. Berarti kelompok-kelompok yang kurang mampu ini sejauh ini boleh dikatakan nggak punya akses gitu ya Bang ya? Ya, jadi memang program jaminan untuk masyarakat informal miskin ini, pekerja informal miskin ini sebenarnya harus dilaksanakan oleh pemerintah, karena itu amanat undang-undang SJSN-nya. Jadi persoalannya adalah banyak masyarakat miskin kita yang tidak tahu kalau sebenarnya mereka berhak untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah ini yang memang dalam pelaksanaannya belum didaftarkan oleh pemerintah. Semoga di tahun 2022 didaftarkan ya, secara bertahap tentunya. Nah ini yang memang terkait dengan bagaimana di lapangan pun terjadi bahwa ketika ada pekerja informal miskin mengalami kecelakaan kerja, itu dianggap bagian tanggung jawab dari BPJS Ketenagakerjaan, padahal mereka belum menjadi peserta, sehingga ini yang membuat mereka tidak mendapatkan penjaminan kuratifnya ketika mengalami kecelakaan kerja seperti itu. Nah ini memang persoalan harus diselesaikan dengan penjaminan bagi pekerja informal miskin yang biayanya 16.800 per orang per bulan, yang dikhususkan bagi masyarakat miskin seperti pemulung, nelayan miskin, petani miskin, dan sebagainya.